Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senantiasa kita ada dalam waktu-waktu di mana Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Malam hari ini sebelum kita sama-sama menikmati kuasa Tuhan yang boleh kita rasakan melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang senantiasa memagari kami dengan cinta dan kasih-Mu. Sebentar kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar firman ini menjadi rema, berkuasa dan hidup di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini bukanlah merupakan pembacaan yang jarang kita dengar. Saya percaya bahwa pembacaan firman Tuhan ini merupakan sebuah pembacaan yang sama-sama sudah sering kita dengar, sama-sama sudah kita pahami. Bahkan dari kelas-kelas sekolah minggu, firman ini telah dibentangkan, diperdengarkan kepada setiap anak-anak yang ada. Namun pertanyaan bagi setiap kita semua ketika kita membaca Alkitab ini, firman Tuhan ini, angin ribut diredakan. Seberapa jauh kita mengalami penyertaan dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Judul dari perikop Markus 4 ayat 35 ini dikatakan angin ribut diredakan. Apa yang kita baca ini merupakan sebuah pengalaman tentunya yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang harus kita alami, di mana badai persoalan datang menghampiri setiap kita semua. Apa yang tidak kita harapkan, tapi itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, sebuah persoalan, sebuah kesulitan, sebuah tantangan, keterkejutan yang kita alami dalam hidup ini, sehingga membuat suasana hati kita menjadi kalut, membuat kita menjadi bingung dengan kondisi yang kita alami. Kenapa badai ini harus kita alami? Tetapi satu hal yang bisa kita pelajari dari
renungan firman Tuhan yang kita nikmati saat malam hari ini. Sebuah kenyataan hidup bahwa setiap kita semua akan mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Setiap kita akan mengalami kondisi-kondisi yang tak terduga, yang membuat setiap kita bergumul dengan begitu hebat karena persoalan, karena kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa badai itu akan menghantam setiap kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan malam hari ini perlu kita pegang. Dan biarlah inilah yang kita alami sebagaimana Yesus ketika mengatakan di dalam ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ada kuasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupan kita untuk membuat setiap kita mengalami ketenangan sekalipun kita ada dalam persoalan-persoalan yang sulit, sekalipun kita sedang ada dalam badai yang demikian dahsyat menghantam setiap keberadaan hidup kita. Satu hal yang bisa kita pelajari dari sini, badai boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kuasa Tuhan sanggup memberikan kita sebuah ketenangan hati, ketenangan pikiran, sehingga iman kita tetap tertuju kepada Tuhan. Tenang menghadapi badai. Dan apa yang terjadi ketika ketenangan itu ada dalam kehidupan kita? Iman percaya kita tetap sanggup melihat, mempercayai bahwa Tuhan sanggup bekerja dengan caranya yang ajaib untuk memberikan kita kemenangan sehingga kita bisa keluar dari badai yang demikian dahsyat menghantam setiap kehidupan kita semua. Biarlah renungan pada malam hari ini semakin memperkuat kita semua. Sebuah kenyataan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar sehingga kita mampu mengatasi badai persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Diam dan tenanglah. Tetaplah kita duduk diam, mengalami ketenangan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah amukan badai yang menghantam setiap kehidupan kita semua. Diam dan tenanglah. Tetaplah kita tenang. Sebab dalam ketenangan itu kita bisa berdoa. Dan kita tetap mempercayai Tuhan bisa bekerja dengan cara-caranya yang ajaib. Sehingga kita keluar dari badai itu. Dan kita bisa berkata bahwa Allah ada di pihakku. Memberi kemenangan, memberikan jalan keluar, memberikan keteduhan. Dan membawa kita menjadi pemenang-pemenang. Kiranya renungan malam hari ini semakin membawa kita lebih dekat senantiasa kepada Tuhan. Sehingga walaupun kita ada di tengah-tengah amukan badai sekalipun, kita tetap bisa tenang. Dan kita bisa mengalami bahwa ketenangan di dalam Tuhan membawa kepada kita sebuah kemenangan iman. Tuhan memberkati setiap iman-iman kita dan biarlah kita tetap membuat sebuah komitmen yang teguh untuk kita tetap terus senantiasa ada dalam iman kepada Kristus. Tuhan memberkati setiap kita semua. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup. Di tengah badai sekalipun kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Memberikan kami ketenangan. Memberikan kami keteduhan hati. Sehingga kami tetap mampu memandang kebesaran Tuhan. Mampu mengagungkan Allah kami dalam pujian penyembahan kami. Sehingga kami melihat, mengalami, merasakan bagaimana Engkau bekerja dengan caramu yang ajaib. Sehingga kami mampu melewati setiap badai-badai persoalan, badai-badai kehidupan yang menghantam setiap kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami senantiasa Tuhan. Kami percaya
sabda firman-Mu memiliki kuasa yang sanggup memberikan kami kemenangan di tengah ambukan badai persoalan. Terima kasih Bapa, kami mempercayai Engkau sepenuhnya dan kami tetap akan terus mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gerejaku ada